Upah Bengkulu. Semangat Tuhan, terus berprestasi tanpa frustasi, bersama kita bisa. Kenapa? Bukan bagian daripada kita gitu. Tugas kita bukan itu. Tetapi saya mengatakan bahwa ini pemerintah sangat mendukung. Makanya dikeluarkan program Asta Cita yang dijalankan oleh Kabinet di bawah pimpinan Prabowo dan Bapak Ibu dan Pak Gibran, yaitu poin ke-7. Ya, sehingga hari ini juga adik-adik kita sudah terlibat di dalam program Asta Cita. Nah, jadi apa namanya, peran adik-adik sudah luar biasa. Jadi walaupun masih mahasiswa, tetapi sudah luar biasa, sudah menyebarkan apa nama program Asta Cita dari Pak Kabinet. Lanjut, saya selas. Nah itu luar biasa. Pasti bangga dengan keluarga besar. Tapi di bawah kemudahan itu pasti ada permasalahan yang ada juga menurut saya. Ada permasalahan. Nah itu kira-kira kita semua penduduk besar Indonesia, tetapi di situ ada persoalan-persoalan yang nanti kita hadapi. Nah itu kira-kira gitu. Dan Indonesia ini merupakan bangsa pasar terbesar. Ya. Karena kalau orang bisnis, kalau juga penduduknya banyak, pasti dia apa namanya senang. Nah, kita juga di dalam keluarga pasti supaya membentengi atau di dalam keluarga perlu pasti kita harus menegakkan disiplin. Misalnya kalau kau pulang keluar bergaul dengan siapa, dan bukan kalau keluar boleh pulang dengan mereka. Itu ya, kita bicara di hal-hal yang kecil. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah berhadapan dengan situasi yang luar, kita sudah terbiasa. Gitu. Jadi kita mulai dulu dari itu, supaya kita jangan menyalahkan orang, tapi kita melihat dulu dari awal seperti apa. Sehingga penegakan hukum itu sangat penting, sangat penting. Ya, jadi disiplin di dalam diri kita itu sangat penting. Hari ini kalau bilang besok ada acara bukan, saya mau bangun jam 6 pagi. Tapi kalau kau bangun jam 8, maka kau akan terburu-buru dan mungkin kamu tidak siap. Pada saat kau masuk itu kau tidak pede, kamu tidak percaya diri, atau ada hal-hal yang kamu terlupa. Ayo, lihat, baik itu secara ekonomi, politik, teknologi, semua berubah. Zaman kita dan manusia beda. Zaman adik-adik semua berbeda. Nanti mungkin 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi beda lagi. Mungkin ini sudah kuno, yang muncul nanti yang lain. Kan kira begitu. Tidak bisa perubahan kita memenuhi itu tidak bisa dan sudah masuk ke diri kita atau ke rumah kita atau ke negara kita, maka yang terjadi adalah korban, baik korban jiwa, korban material, kan pasti terjadi. Nah itulah akibatnya yang terjadi mati karena narkoba. Yang kasih saya kita kasih itu hanya anak-anak. Kenapa? Karena semua sudah dirampas oleh. Nah ini kan mau menjadi dia. Lanjut ini, tahu nggak yang siapa? Anak muda yang luar biasa dan samping Pak Prabowo. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak serta rekan-rekan rumah dan panitia semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nesti Aulia Safitri, finalis Upah Bengkulu 2025 dengan nomor finalis 18. Sebelumnya terima kasih Bapak atas materi yang telah Bapak berikan dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami saat menjalankan tugas ke depannya. Di sini pertanyaan saya tentang rehabilitas. Bagaimana peran keluarga dalam proses rehabilitas dan bagaimana bidang rehabilitas BNN Provinsi Bengkulu ini melibatkan keluarga dalam proses rehabilitas itu tersendiri. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan. Lanjut. Lanjut siapa lagi? Saya ya, sebagai Ada di belakang. Tunggu ya. ya udah 3 aja lah sekalian yang cewek. Nah, sama cewek sini ya. Siapa namanya deh?
Jikalau lantas jika hukuman mati itu ditembak mati tersebut, maka sebutan untuk hukuman yang berjalan sampai mati itu bagaimana, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari Garisa. Terima kasih. Ya, baik, lanjut sana. Pertanyaan berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bapak serta rekan finalis. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Salwa Abuja, asal instansi dari Universitas Bengkulu dengan nomor finalis 22. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, dan di sini saya memiliki pertanyaan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait dengan peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, yang mana tadi saya juga ada highlight di mana di sana ada peran dari orang tua. Banyak ahli yang menyebutkan bahwasanya keluarga adalah benteng pertama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit bahkan keluarga yang memiliki kemampuan untuk mengedukasi anaknya ataupun keluarganya dengan baik karena misinformasi ataupun dari lingkungan keluarga itu sendiri yang kurang baik. Jadi di sini pertanyaan saya, Bapak, strategi apa yang mungkin yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional khususnya di sini untuk yang paling efektif untuk mengedukasi para orang tua, serta untuk sebagai peran apa saja sebenarnya yang bisa diterapkan pada orang tua agar itu dapat lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau sudah bisa jawab, ada penunjuk. Baik, yang pertama berkaitan dengan peran keluarga di rehabilitasi. Jadi untuk merehabilitasi seseorang, apakah dia itu melapor diri ataupun kalaupun nanti pada saat diamankan dan berdasarkan hasil asesmen yang bersangkutan di rehabilitasi, baik rehabilitasi jalan maupun rehabilitasi inap. Nah, jelas dari awal itu sudah mengikutkan keluarga, karena harus ada persetujuan dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga punya kepentingan dan peran yang luar biasa terhadap klien itu sendiri. Jadi untuk rehabilitasi itu di program-program rehabilitasi itu pasti itu juga diikutkan keluarga dalam hal untuk program rehabilitasi. Nanti ada semacam tahapan-tahapan yang memang nanti keluarga terlibat di dalamnya. Jadi kalau makanya saya bilang di pertanyaan ini pada saat nanti kalau ada waktu kalian ke rumah rehat, kalian bertanya peran itu karena peran keluarga itu yang paling penting, baik dia pada saat dia masuk dan juga pada saat dia keluar. Karena kalau dia masuk asik dia keluar, keluarga tidak menyambutnya dengan cinta kasih atau dengan bahagia, maka dia akan mencari cinta kasih dan bahagia di lain. Maka pasti masalah narkoba itu akan kembali muncul di dalam pikiran itu. Ya. Yang kedua, ada lagi satu yang kaitan lagi tadi dengan peran keluarga ya. Di program BPN juga ada namanya ketahanan narkoba. Ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu kalau di remaja namanya remaja teman sebaya. Kira-kira begitu. Jadi ini apa? Bisa diartikan gitu. Nah, jadi ada program yang mana itu dalam oleh BPN itu nanti dari anak dan orang tua yang ikuti program mendapatkan edukasi metode-metode dalam hal
membangun hubungan keluarga yang baik, bahagia dan lain segala macam. Nah itu sudah ada program. Tetapi yang mungkin masuk dia ini kan terbatas, kan begitu. Paling 1 tahunan tempat keluarga. Nah ini yang rekan-rekan yang sudah ada di tempat saya ini menjadi bagian bagaimana supaya bisa mengedukasi keluarga, terutama mungkin keluarga muda, gitu maksudnya. Yang kira-kira sebaya tapi sudah berkeluarga, ataupun mungkin orang tua bertanya. Jadi untuk apalagi anak zaman sekarang, jadi orang tua zaman dulu. Nah ini yang kadang-kadang tidak nyambung. Makanya metode dalam hal mengasuh atau mendidik anak-anak ini perlu ada namanya pengetahuan yang harus dimiliki oleh orang tua zaman sekarang. Kalau kita zaman dulu kan beda, lihat aja ini sudah jelas isyaratnya kemana. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kalau kita lihat kenapa lihat, kenapa mau lihat, nah itu jawaban anak saya. Kenapa mau lihat, kenapa mau bertanya-tanya? Ini dulu bapak ini. Nah ini kan gila lagi bapaknya kan. Nah itu makanya perlu edukasi dan masyarakat tentang peran PNN dalam hal ini kita menemukan edukasi yang tadi sampaikan tadi yang dibuka bahwa kita harus membangun hubungan. Makanya kita juga harus bisa mengetahui potensi anak kita ini seperti apa, permasalahan anak kita ini seperti apa. Nanti banyak faktor yang kamu perlu itu banyak, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan lain itu akan mempengaruhi juga kita mendidik anak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenal anak kita sendiri. Itu dulu. Kalau kita tidak bisa mengenal anak kita sendiri, maka kita juga pasti akan menerapkan metode yang kita lakukan mendidik anak itu pasti salah. Karena setiap anak ini pasti ada perbedaannya, karakternya beda, tetapi tidak ada jauh dari orang tua, baik ibu dan anak. Makanya kalau marah anak ini, kalau setan pasti bapaknya setan juga itu. Kan anak kita akan jauh dari situ. Nah itu bahasa-bahasa yang kita sampaikan itu yang kadang-kadang kita tidak, karena kita dibawa pengaruh emosional yang di luar kontrol. Makanya bagaimana kita bisa memberikan memahami anak kita supaya pada saat kita memberikan nasihat itu sesuai dengan anak itu juga sendiri, jadi bisa menerima. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu beda. Kamu anak berapa? Anak pertama beda nanti pendekatannya. Kamu anak berapa? Pertama kali gitu. Anak kedua juga beda. Antara anak pertama dan kedua aja belum tentu mereka itu aku. Persaingan itu pasti ada. Baju cantiknya, kan begitu, pakaiannya, kan begitu kan? Dia akan melihat orang tua itu berbuat seperti apa itu pasti dia akan melihat. Nah ini yang kita perlu, karena membangun dasar kita yang membuat perbedaan awal pertama itu adalah orang tua. Saya kasih contoh. Nah, anak si A makannya pasti beda dengan anak si B rasanya, tetapi karena dia lebih rajin, diutamakannya ini dulu anak ini dia lebih rajin ini. Nah, timbullah atau dia ngomong ibu ngomel supaya masuk. Dia pergi, anaknya ini tidak pernah walaupun dia marah masih tetap, walaupun dia salah masih tetap dia akan dia tidak salah. Nah, itulah kita yang membuat perbedaan kita. Sehingga anak yang tadi tidak merasa bahwa ini bukan rumahnya, ini bukan orang tuanya, walaupun orang tua kami terus, tapi di dalam aplikasinya dia merasa dia di luar dari itu, maka dia akan mencari hal yang menurut dia mendapatkan yang tadi tidak ada di rumah, dia mendapatkan di luar. Nah ini yang maksudnya supaya kita harus bisa mengerti. Nah, jadi kita memahami dulu kali ini anak kita. Kalau kita tidak memahami, maka tadi saya kasih contoh pada rumah kecil, rumah besar dan kami kita harus memahami. Dan kamu juga harus bisa memahami dirimu sendiri. Jadi saya orang tua, kadang-kadang saya marah sama anak seperti ini. Dulu bapak juga lebih parah juga. Nanti akhirnya anaknya, akhir saya turun ke anak saya. Misalnya saya orang yang nasional, pasti anak juga pasti berbeda dikit. Nah, pasti terjadi gitu. Nah makanya kita juga harus
harus bisa memahami, sehingga pada saat kita memberikan teguran dan sesuatu kepada anaknya itu kita harus berkaca di dalam diri kita, sehingga apapun itu kita melakukan sesuatu, kita mencoba untuk menarik ke dalam diri kita. Kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti itu, tepat enggak? Kalau tidak tepat jangan dirasakan, karena pasti salah. Nah itu asal. Tapi kalau kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keinginan hati kamu, artinya kalau kamu dilakukan seperti itu, kamu terima juga, nah. Tapi kalau kamu merasa itu kok enggak bagus, jangan, bukan. Makanya segala sesuatu kamu harus mencerminkan dirimu sendiri. Jangan sampai mencerminkan diri sendiri, kamu bisa menjadi contoh bagi yang lain. Jadi jangan kita upah finalis sekian, kamu dulu setelah saya dengar kita tidak mencerminkan upah ini seperti apa. Makanya tadi saya terima kasih dari berdirinya aja, duduknya aja, sepertinya aja. Tidak semua orang dapat seperti ini. Nah, anak saya juga saya suruh untuk begini, nggak mau ya. Heran juga saya. Tiap hari kita ini. Itu kan anak kita sendiri aja. Kita sudah tahu itu baik. Kita suruh anak itu nggak mau. Cuma karena mungkin kita berpikir masing-masing orang kan punya apa? Punya talenta, punya apa sendiri. Nah makanya kalau punya anak, harus pelajari talenta itu. Kalau juga harus tahu talenta kamu dalam dirimu apa. Kalau kamu nggak tahu, makanya kamu nanti kamu melakukan sesuatu itu pasti tidak pas gitu ya. Itu aja. Ya, tiga ya. Tiga apa? Itu masih murid. Sampai mau musuh murid kan gitu. Cukup tiga semua itu kembali. Jangan kita tahu musuh murid. Jadi kalau hukuman mati jelas mati. Tapi tidak mati-mati. Nah, kenapa? Karena dia sudah divonis hakim hukum mati, tapi tidak mati-mati. Kenapa tidak mati-mati? Karena tidak dieksekusi. Tetapi hukuman mati harus dieksekusi. Nah, makanya kadang-kadang sudah sampai berpuluh tahun dia di dalam penjara terus karena tidak dieksekusi, akhirnya mati sendiri gitu. Mati sendiri. Jadi itulah namanya menghukum mati seseorang itu tidak gampang. Karena Tuhan saja yang bisa mencabut nyawa seseorang. Makanya satu pertimbangan umum itu juga. Karena eksekusi itu jaksa yang hakim yang memutuskan hukuman mati, yang eksekusi itu adalah jaksa. Nah, jadi mungkin mereka masih ada upaya-upaya upaya PK dan lain segala macam dengan harapan mungkin mereka bisa mendapat pengampunan. Karena hukuman mati bisa juga dapat namanya pengampunan. Semua bisa dapat amnesti dari presiden, kita bisa ke presiden, yang lain bisa. Tetapi kita berharap dari ke depan tidak lagi ada orang hukuman mati karena narkoba. Ya kasihan. Nah, siapa yang mau ada keluarganya atau temannya kena hukuman mati kan nggak ada. Nah kita berharap dulu supaya jangan sampai ada yang hukuman mati. Orang itu kalau tidak kena orang lain pun cepat dia membuat komentar yang seolah dia paling benar. Coba pas ketemu keluarganya yang datang pas orang tua kasihan anaknya, kasihan neneknya, kasihan ininya, semuanya kasihan. Dia sendiri tidak kasihan. Nanti dia lebih. Nah jadi pas semua manusia punya hal yang sama, dia tidak mau supaya orang itu bisa bersalah. Kan begitu. Tetapi hukum namanya hukum tetap berlaku. Hukuman mati tetap ada. Kan sudah banyak yang mati. Ditembak mati dieksekusi di bawa ke sana tembak mati berbunuh. Yang tembak mati itu yang eksekusi itu takut. Karena mencabut nyawa seseorang itu tidak gampang. Nah, jadi orang yang menembak itu tidak tahu peluru siapa yang mematikan itu. Dari antara peluru penembak itu tidak ada yang tahu. Kalau dia tahu dia bisa stres. Saya ini peluru saya matikan dia. Makanya dari sekian peluru tembak itu tidak ada yang tahu bahwa pelurunya yang mematikan aja supaya tidak ada beban di dalam dia melaksanakan eksekusi tugas itu. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah kita melaksanakan tugas, tapi secara psikologis, secara psikis tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Ya, itu mungkin jawaban dari saya ya. Ya kita doakan mudah-mudahan tidak ada lagi hukuman mati, tidak ada lagi orang masuk penjara mau 5 tahun, 10 tahun.
kita kayak Islandia itu lah, nggak ada lagi apa namanya orang masuk penjara. Yang ada itu orang di panti sosial aja kan. Nah, itu jadi gimana? Negara-negara mana itu? Kalau dari itu ya Jepang kirim ke panti sosial. Kenapa? Jadi kalau kita yang apa ya? Yang orang Indonesia mungkin itu hal yang tabu, tapi orang negara maju itu yang paling benar. Kenapa sebenarnya? Dia kalau masuk di panti asuhan, dirawatnya, makannya bergizi, kesehatannya dijaga, ada permainan, ada main. Jadi kita takut kita nanti kalau masuk di panti asuhan, dia panti jompo atau panti asuhan, wah ini anak kurang ajar. Tapi dia taruh di rumah, perhatikan aja enggak? Sakit aja enggak diperhatikan aja. Kalau belum mati baru datang lagi kali ini mama saya begini. Nah ini yang sebenarnya dengan bagaimana kita itu kembali ke hati kita. Bagi tujuan kita taruh di mana itu tergantung di hati kita. Kalau hati kita tujuannya beda, ya pasti berdosa. Tapi kalau tujuan kita memang baik, saya rasa itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti kita juga akan menuju ke sana, akan menuju. Karena kita belum nyampe. Kalau negara maju itu udah nyampe. Jangan juga banyak orang yang mau menikah lagi. Jepang ada lagi orang yang mau menikah. Banyak juga negara-negara yang maju tidak mau menikah. Jumlah penduduknya mulai berkurang. Indonesia belum mau nikah dengan studi mencari tempat tinggal. Tapi itulah melahirkan satu tapi jadi pemimpin. Jadi jangan melahirkan 10 tapi jadi pembantu rumah tangga. Kau pilih yang mana? Makanya kalau jadi anak itu selain banyak, cukup 1 2 tapi jadi komandan. Ya, jadi komandan, jadi pemimpin, jadi profesor, jadi doktor, jadi jangan 11 orang jadi penonton. Kan begitu kan? Yang 11 orang itu orang lain yang jadi pemain. Kalau jadi penonton, beli kartis, beli ini, dikasih. Kasih pemainnya bayar, terima kita itu jadi penonton lagi. Makanya kenapa? Singapura, jadi contoh. Belanda itu besarnya seperti apa? Ya mungkin sebesar apa ya? Sumatera Utara dengan mungkin Bengkulu dengan Palembang. Tapi dia bisa jajah Indonesia. Bukan Indonesia aja, banyak negara yang dijajah. Apa yang keunggulannya? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Deddy Purno, Binaris Hukum tahun 2025. Di sini pada materi saksi dan hukum, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya apabila penyalahgunaan tersebut merupakan anggota BNN itu sendiri atau kepolisian. Apakah pasalnya sama atau berbeda dan berlapis? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua. Tadi ke sana, ke kantor. Halo. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Irsyad. Saya Binaris Hukum tahun 2025 dengan nomor finalis 07. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi itu sudah dijelaskan mengenai narkoba jenis baru (S). Itu sebenarnya yang beredar di Indonesia itu 170 narkoba jenis baru, sedangkan yang baru terlampir di peraturan Kementerian Kesehatan itu baru sebanyak 167 dan masih ada
3 narkoba lagi yang belum masuk ke lampiran peraturan Kementerian Kesehatan. Nah, yang saya tanyakan adalah mengenai aspek hukumnya jika seseorang itu menyalahgunakan 3 narkoba tersebut yang masih belum terlampir dalam peraturan Kementerian Kesehatan dan bagaimana peraturan hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Yang pertama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota BNN. Ya, BNN apakah dia pegawai negeri, atau dia polisi, atau dia PKK, atau mungkin penegakan hukum lainnya. Ini kita bicara undang-undang 35 ini berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Jadi tidak ada yang bilang ini malah yang jadi apabila itu maka itu hukumannya lebih berat. Ada hukuman tambahan yang lainnya tadi bosnya. Karena di samping ada undang-undang, itu pasti ada peraturan yang ada kaitannya dengan peran daripada atau posisi daripada yang bersangkutan. Jadi undang-undang 35 tetap berlaku, tidak berlaku baik dia sebagai pengedar, baik dia sebagai kurir, maupun dia sebagai bandar, maupun dia sebagai pemakai. Makanya banyak polisi yang sudah diberhentikan, tetapi proses hukum yang tetap berjalan. Nah, artinya begini, kalau kita pihak swasta, misalnya saya swasta, kalau saya kena narkoba, ya paling tindakan narkoba itu ada yang ditindaklanjuti. Apakah usaha saya dicoba, diberhentikan? Tidak. Tapi kalau kau jadi seorang pegawai polisi, kalau kau kena, maka hilang semuanya. Atau hilangnya apa? Kamu dipecat. Kalau dipecat artinya kamu diberhentikan dari pekerjaan dan tidak mendapat gaji, pensiunnya tidak ada. Nah itu beda. Jadi lebih berat hukumannya. Nah, jadi saya sampaikan dari hari ini bahwa hukum berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia. Ya. Entah itu dia mau presiden, dia mau rakyat biasa, mau mahasiswa, mau anak umur sekian tahun, itu semua harus sudah ada aturannya. Hukuman yang paling ringan, yaitulah mulai dari jalan sampai ke hukuman mati. Itu yang terjadi. Itu semua sudah ada di aturan undang-undang. Ya, nah, itu berbeda. Tadi saya bertanya, yang bertanya siapa tadi? Oke, makasih ya. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan ada celah hukum. Ada celah hukum yang mana ada tadi 3 yang tadi belum terdaftar di kementerian. Belum ada peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan bahwa itu narkotika. Maka yang 3 itu masih dalam penelitian. Nah, penelitian sejauh mana unsur-unsur yang terkandung di dalam ini dampaknya dan efeknya seperti apa. Nah, nanti setelah itu kan melalui uji klinis, uji akademik dan segala macam. Nah, nanti baru ada rapat, bukan langsung diambil keputusan oleh Menteri Kesehatan ini, bukan. Tetapi nanti ada dari berbagai kelembagaan, instansi dan memutuskan ini termasuk narkoba, jenis narkoba golongan sekian, gitu saja. Tetapi sampai saat ini kalau ada yang pakai, ya saya mau ngomong apa? Kamu jangan pakai itu ngelem, sampodi dan lain-lain, ya nggak bisa dihukum. Apa boleh dihukum? Kan ada aturan yang mengatur itu. Tapi kita hanya mengimbau dan bisa direhabilitasi, kan begitu. Nah, jadi kita berdoa bahkan supaya mudah-mudahan. Tapi kalau banyak juga jenis makanan ini menguatkan ini narkoba, ya semua orang pasti share. Nggak ada lagi yang ini. Tapi maksud saya mungkin kita undang-undang ke depan itu mungkin lebih banyak ke pencegahan dan rehabilitasi. Ya, itu aja. Ya, jadi itu dalam proses itu. Ya, mudah-mudahan yang 3 itu yang masuk kategori itu tidak masuk di narkoba. Kalau masuk hampir semua mahasiswa itu. Ya, yang SMA nggak ada. Ya baik. Ya. Oh ya.
Sebab berarti semua dari semua baik, saya begini ya. Baik, dari itu saja yang Pak Menteri sampaikan bahwa ya saya sebenarnya di BNN bukan orang yang baru, walaupun mungkin saya juga baru kali ini, tapi pada prinsipnya saya sudah lama. Saya masuk BNP 2016 dan setelah itu saya jadi kepala BNN ke Bengkulu berapa tahun bersama dengan Kanu C. Jadi sama dengan Kanu C. Jadi ya sedikit perbaikan yang masalah depan ya. Setidaknya saya juga sedikit tahu gitu. Jadi hal yang sekarang yang adik-adik ambil sekarang, langkah yang atau keputusan yang diambil untuk bergabung dengan Kupat itu bukan hal yang salah, tapi itu yang benar. Untuk berinvestasi yang baik itu adalah kita berinvestasi dalam diri kita sendiri supaya kita bisa berada dan bisa bersaing di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin hari semakin maju dan maju. Nah, makanya ini ada-ada yang di sini itu ada sudah berinvestasi di dalam diri sendiri. Jadi tidak ada kata bilang salah pilih. Karena saya juga mohon maaf sebelum saya berdiri di sini, saya itu dari mahasiswa. Jadi saya kuliah dulu, baru saya masuk polisi. Saya sarjana dulu baru masuk polisi. Ya, jadi bukan saya dari SMA, saya kuliah dulu. Jadi modal saya setelah saya jadi polisi dan saya merasa bahwa apa yang saya dapat selama saya jadi mahasiswa sangat penting. Karena saya waktu mahasiswa sampai waktu saya ikut. Kenapa saya ikut? Hanya untuk mempertahankan hidup saya. Itu awal ceritanya kalau kita berorganisasi. Atau mungkin ada yang kita ada misi yang selanjutnya mungkin yang kita senang dan kita nengok begitu. Tetapi itu bagian dari motivasi supaya kita tetap eksis di dalam suatu organisasi. Nah, mungkin setelah hanya bukan ada mungkin ada kegiatan-kegiatan UPM dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi saya sampaikan ini supaya ini pengalaman bagi rekan-rekan. Jadi kalau nanti siapa yang nanti sudah tamat ada pembukaan polisi super sarjana, silakan itu daftar. Kalau dulu namanya sekolah perwira karir, sekolah PK, sekarang diterima. Nah kalau sekarang karena seiring dengan perkembangan, ya mungkin ada jurusan-jurusan tertentu yang dibuka formasi untuk mengikuti tes tulis dari sumber sarjana. Nah itu yang hingga sampai saat ini saya berada di Bengkulu, kan gitu. Dan kita tahu bahwa kita semua ini ada orang yang kalau saya adalah orang desa, orang dusun, kan gitu kan. Ini motivasi buat mereka. Nah, saya adalah orang dari desa yang mungkin kuliah juga sekolah juga agak susah gitu kan. Nah, dan dari desa itulah bisa kita menentukan kalau kita bisa melangkah ke ibu kota. Tidak ada orang dari ibu kota melangkah ke desa, tidak ada. Nah, yang bermaju itu karena negara ini yang bermaju kota itu adalah orang dari desa. Ya, jadi tidak ada orang yang sombong mengatakan bahwa kalau dia sudah di kota dia mengatakan bahwa di desa tidak ada. Itu orang-orang yang berubah diri. Padahal sebenarnya semua orang berasal dari desa. Dari susah, artinya mengawali sesuatu itu dari susah dulu, baru kita bisa merasakan yang baik. Jadi kita harus menanam baru setelah kita menuai baru bisa dapat hasil. Tidak ada yang datang bisa dapat hasil. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Artinya sekarang kalian merasa waktu kalian habis, mungkin masa-masa muda kalian, masa-masa ini kegiatan dulu, mungkin teman-teman yang lain lagi di mana, mungkin kemana-mana kan gitu. Kalian merasa habis waktu kalian ini, jangan menyesal. Hari ini mungkin mereka merasa senang dibuat, tetapi kalian merasa seolah kalian waktu muda kalian habis. Tapi ini tadi sudah bilang investasi ke depan. Ke depan kalian yang akan senang, mereka yang akan. Ingat bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang lebih banyak berorganisasi. Bukan saya coba karena saya berorganisasi, bukan. Tapi rata-rata orang yang sukses itu adalah orang yang banyak berorganisasi. Kenapa? Karena dia banyak pengalaman. Jadi kita itu perlu. Tapi orang yang baru itu sangat tinggi.
Karena manusia sudah diberikan yang maha kuasa untuk kalian masing-masing. Jadi terus bekerja, pasti rezeki kita itu pasti sendiri sedang. Tapi jangan bermimpi apabila kamu tidak berjuang, kamu tidak ada pengorbanan, kamu bermimpi untuk seperti orang yang lain yang kau lihat yang hidupnya lebih baik atau lebih senang. Nah itu saya berikan kasih motivasi kepada rekan, jangan pernah menyerah, karena setiap perjuangan yang kita lakukan bahwa kamu harus bagi diri sendiri maupun masyarakat. Walaupun hal-hal yang kecil dibuat, walaupun disepelekan oleh orang lain, tapi jangan takut terus berusaha. Karena kalau ada orang yang tidak senang dengan kamu, pasti ada kelebihan yang kamu miliki. Tetapi kalau dia senyum kepada kamu, pasti ada sesuatu kelemahan yang ada di dalam diri kamu. Ingat itu, paham yang saya sampaikan supaya jangan sampai kalian ada hal-hal seperti itu, kalian motivasi kalian makin hari